Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqilla haitsu ma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, tak lupa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT atas segala limpah nikmatnya kepada kita, sehingga di kesempatan yang mulia ini kita berkumpul di satu tempat yang mulia, dalam acara yang mulia, dan insya Allah bersama dengan orang-orang yang mulia juga. Mudah-mudahan Allah SWT kelak mengumpulkan kita di akhirat bersama orang-orang yang mulia dan di tempat yang mulia juga, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian salam serta salawat semoga tetap tercurah beruswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, kemudian sahabatnya dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa waktu begitu cepat bergulir, hari demi ganti begitu cepat berlalu. Kita jenengan ngerasa Ibu, Pak, dino iki kita cepet banget. Rasanya baru kemarin kita itu subuhan, ngerti-ngerti wis subuh meneh. Rasanya hari Ahad itu baru kemarin, ngerti-ngerti wis Ahad meneh. Dan jadwal saya dulu ya, setiap Ahad ketiga kita yurung suwe, ngerti-ngerti wis jadwale meneh. Jenengan ngerasain mboten Pak Bu? Ngeraos ke? Oh nggih, alhamdulillah, berarti sami. Yang sing ra iso ngrasake itu berarti wong sing ra duwe lepon yang BRI. Nah, karena hakikatnya yang tahu cepatnya waktu berlalu itu wong sing duwe lepon yang BRI. Nggih, lebone wingi rung rampung guys, tanggal meneh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terasa sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Insya Allah kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk dapat masuk di bulan Ramadan. Walaupun kita sudah berulang kali pun wungsal wangsul mlebu metu bulan Ramadan. Mungkin di antara yang hadir ini, mungkin ada yang sudah 30 kali keluar masuk Ramadan. Mungkin ada yang 40 kali. Mungkin ada yang 50 kali sudah keluar masuk bulan Ramadan. Akan tetapi tidak ada salahnya kita mempersiapkan diri untuk menyambut tamu agung bernama Ramadan ini, agar apa? Kita tahu Ramadan ini nanti kita gunakan untuk apa? Ramadan ini arep ngopo? Amal opo sing arep ditindakke? Maka di antara persiapan yang penting adalah persiapan ilmu. Agar kita tahu, agar kita faham dan terarah amaliyah kita di bulan Ramadan. Kira-kira sok Ramadan ini arep ngopo? Sok Ramadan ini arep duwe rencana opo? Agar kita terarah. Kenapa? Dan yang terpenting, dari Ramadan yang akan datang, ini kita berharap agar Ramadan yang akan datang ini jauh lebih baik dari Ramadan yang lalu. Karena Nabi SAW bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa seseorang yang keadaannya hari ini lebih baik dari hari kemarin,
Sing sapa wonge dina iki luwih apik tinimbang dina wingi. Kalau kita tarik pada waktu yang lebih lama, sing sapa wonge Ramadan tahun iki luwih becik tinimbang Ramadan tahun wingi, fahuwa rabihun. Mongko wong sing bejo, beruntung. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa man kana yaumuhu mislu min amsihi fahuwa khasi'un. Sing sapa wonge dina iki kok mung padha wae karo dina wingi, atau Ramadan tahun ini kok mung padha wae karo tahun wingi. Yen tahun wingi mung turu Ramadane, nggih, tarwehe ya sok akeh bolonge, nyang masjid ya akeh kerine. Kok tahun iki ya ngono, fahuwa khasirun. Mongko wong kuwi mau klebu wong sing rugi. Nek kita coba Bapak Ibu, umpama kita ngono open-open, nggih. Setahun yang lalu kita beli kambing, nggih. Setahun kepur tuku wedhus regane 1.500.000, bobote 20 kilo. Diopeni, ya diritke, dingon, diopeni pokoknya. Sampai hari ini setahun, kok bobotnya jek 20 kilo, didol yang pasar mung payu 1.500.000, kira-kira rugi napa rugi Bapak Ibu? Rugi sing ngopeni, rugi sing kepanasan, rugi sing kodanan lan sak pitute. Maka tentu iki ibadah kula wiyane sami. Aja wong sing nomor 3, wa man kana yaumu syarrun min amsihi. Sing sapa wonge dina iki luwih elek tinimbang dina wingi. Ramadan iki luwih elek tinimbang Ramadan sing kepungkur, fa huwa ma'unun. Wong remuk, Pak. Rugi. Terkutuk, terlaknat. Remuk ya. Carane biyen setahun kepungkur tuku wedhus rego 1.500.000, bobote 20 kilo bareng diopeni kok malih mung 10 kilo. Bareng digoyang pasar nang payu 750. Kira-kira rugi napa remuk niku? Remek, nggih. Wis ngopeni rekoso didol murah. Pramila tujuan kita bersama dengan adanya persiapan ilmu di bulan Ramadan ini agar apa? Ramadan yang akan datang tahun ini lebih baik dari Ramadan yang lalu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada beberapa amalan utama di bulan Ramadan yang dapat kita persiapkan. Kira-kira sok Ramadan arep ngopo agar Ramadan kita ini akan lebih baik dari Ramadan yang lalu. Yang sebenarnya banyak sekali kata sangat amalan-amalan utama di bulan Ramadan, akan tetapi akan kita sampaikan beberapa saja yang bersesuaian dengan nanti program kita, program Ramadan Masjid Thahirah. Ini kita tulis untuk apa? Agar kita terarah. Oh, nanti kita mengerjakan ini. Ya, itu. Apa saja amal di bulan Ramadan? Yang pertama, qiraatul Quran. Karena Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Quran. Maka ketika itu, kalau dahulu para ulama ketika datang Ramadan, mereka sebagian meninggalkan majelisnya. Kalau saat ini guru-guru ketika Ramadan datang, mereka tutup sekolahnya. Wis orang ngajar meneh, ora nampa murid meneh. Fokus membaca Al-Qur'an. Begitu juga ulama-ulama dahulu. Maka kita ketahui yang namanya Imam Syafi'i, beliau setiap hari di bulan Ramadan itu khatam Quran 2 kali Bapak Ibu. Jana saged bayangke. Khatam Quran ping pindho sedina, Pak. Sehari semalam 2 kali khatam Quran. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai Anas itu bisa khatam 2 kali. Bahkan sahabat Utsman bin Affan, beliau khatam sekali dalam sholat malam. Nah, maka sesuai dengan program kita, ini ada program namanya yang nomor 7, Aku Bisa. Program di Masjid Thahirah. Apa itu? Program menghatamkan Quran selama bulan Ramadan minimal 2 kali dalam 1 bulan. Okay? Minimal 2 kali dalam 1 bulan. Kok abot men Mas? Buatan Bapak Ibu. Kita tahu ke? Di sini ada ummahat. Itu ada program namanya One Day One Juz. Okay? Sehari 1 juz. Kalau yang delok laporan ini kok misalnya ini juz 17 sekolah, bulan juz 15 sekolah. Artinya apa? Juz 15 wis rampung,
juz 17 rampung. Ning kula nggih mbaten iki janjane sak juz tenan apa mung maca sebagian juz. Mudah-mudahan mereka para umat ini betul-betul one day one juz. Sedina ya iso khatam 1 juz. Artinya 30 hari 1 bulan mereka beliau para umat ini khatam satu kali. Ini di luar bulan Ramadan Bapak Ibu. Maka di dalam bulan Ramadan ini tidak ada batasnya. Sebanyak mungkin kita menghatamkan Quran. Makanya ada program Aku Bisa, yaitu minimal 2 kali khatam Al-Quran. Sanggup napa mboten Bapak Ibu? Insya Allah. Sing penting niate Pak Bu. Mungkin rong 2 kali khatam ora iso, paling ora 1 kali. Paling ora karo tengah kali. Nah, ini yang kita harapkan. Mergo napa? Mungkin mung dipathok sekali khatam Quran merucut ora itu sekali khatam Quran. Kemudian yang kedua, amalia Ramadan yang kedua yang utama yaitu qiyamul lail atau salat tarawih. Bapak Ibu rahimahullah subhanahu wa taala, salat tarawih yang utama itu yang dikerjakan di masjid bersama imam. Kalau ada yang bertanya, lebih utama mana dikerjakan di masjid bersama imam dan dikerjakan sendiri nanti di tengah malam? Kinten-kinten afdal pundi Pak Bu? Dikerjakan di sini di awal waktu barisak langsung paling 30 menit rampung, dengan nanti dikerjakan di tengah malam jam 1 malam 2 malam sendirian di rumah. Luwih khusuk, nyangkene kan akeh wong rame, tak cilik do pelayon. Engko tak salat dhewe nyang omah jam 2 iso khusuk. Kira-kira langsung saya pun deh Bapak Ibu. Lebih utama dikerjakan di masjid bersama imam sampai selesai witir. Nah, jadi nanti di sini sholat isya, kemudian dilanjutkan sholat taraweh, kemudian diselingi kultum, baru nanti witir. Lah ora diramu ke Mas. Yang diramu ke biasanya ke do mulai, bar sholat witir langsung mulai ramroke kultume. Yang niku panitiane perke Bapak Ibu, nggih. Terus nekake wong jaba, wong atuh-atuh teko kene jenengan tinggal. Kira-kira piye? Sing isi kula ora apa-apa wong tangga dhewe kok mendina ketemu, nggih. Nek wong liya kan perke Bapak Ibu. Pramila besok ya, program kita setelah taraweh kita selingi kultum, kemudian dilanjutkan sholat witir agar apa? Semuanya bisa mengikuti kultum atau tausiah Ramadan. Kemudian yang ketiga ini adalah sedekah. Amalia yang ketiga, amalia yang utama adalah sedekah. Nabi SAW, beliau adalah orang yang dermawan. Akan tetapi ketika masuk bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi. Corone wong ngepi Bapak Ibu, yang dalam datar mau gasih biasa. Barang murah digaske. Kata sendiri Kanjeng Nabi, di bulan Ramadan, beliau itu dermawan ahli sedekah. Tapi di bulan Ramadan, beliau tambah dermawannya, tambah sedekahnya. Maka, ini menjadi satu program nanti di Masjid Thahirah, yaitu dengan adanya pasar sedekah. Akan saya jelaskan belakangan nanti. Kemudian kalau kita mendengar kata sedekah, jangan terlintas dalam benak kita sedekah ini mau amalan wong sugih. Mboten Bapak Ibu. Sedekah bukan cuma amalan orang yang kaya. Bahkan orang yang tidak punya pun dapat bersedekah. Bahkan sedekah dari orang yang tidak punya itu lebih afdol, lebih utama, lebih besar pahalanya daripada sedekah orang yang kaya. Pernah suatu saat Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, sedekah mana yang lebih utama?" Beliau menjawab, yaitu jahdul aukil. Sedekah dari orang yang serba kekurangan. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqa dirhamun mi'ata alfin dirham." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, 1 dirham
dapat mengungguli 100.000 dirham. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, ada seorang yang memiliki 2 dirham lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seorang yang memiliki harta yang banyak sekali lalu ia mengambil dari kantongnya 100.000 dirham untuk disedekahkan. Jadi sedekah yang kita keluarkan ini ukurannya yang pertama keikhlasan, yang kedua besarnya pengorbanan. Karena satu sama lain itu berbeda. Kalau saya mungkin ngetok kredit 50.000 itu mungkin rekoso Pak, ngorbankan kurang liwat umpamane. Tapi untuk Ustadz Wisnu enggak mungkin ya. Satu sih enteng ya. Itu contoh. Jadi setiap orang itu berbeda. Jadi jangan jenengan pandang yang sedekah 50.000 karo 100.000 mesti ganjaran gitu. Belum tentu. Dilihat juga pengorbanannya. Duitnya mung 100.000 disedekah 50.000. Itu lebih besar pahalanya daripada orang yang sedekah 500.000 ning duitnya jutaan. Nah itu tergantung dari besarnya pengorbanan orang yang mengeluarkan sedekah. Kemudian dalam satu hadis yang lain juga disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada seorang yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ia berkata, wahai Rasulullah, sedekah mana yang lebih besar pahalanya? Kalau tadi ditanya yang lebih afdol yang mana? Ini dia bertanya, sedekah mana yang lebih besar pahalanya? Beliau menjawab, engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Dan janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, untuk si fulan sekian, dan untuk si fulan sekian, dan harta itu telah menjadi hak si fulan. Sedekah dikala sehat Bapak Ibu, ini satu hal yang berat. Awake dhewe ngeculke duit nalikane awak iki sehat, jek duwe angen-angen pengen sugih, jek duwe angen wedi melarat, itu jauh lebih berat ketika sedekah wis ra diharapkan apa-apa. Ya. Kita masih sehat, duitnya oke. Arep mangan apa-apa jek itu, Pak. Arep dolan nyanditi jek iso. Arep tuku apa-apa jek iso gunake. Tetapi lain ketika nanti kita sudah tua, nggih. Wis lara-laranen arep mangan dibatesi, arep lunga ya wis, wedi kekeselen dan menyebabkan mungkin akibat yang lebih buruk. Akhirnya tidak ada pilihan. Duwe duit oke ra iso nggo mangan, ra iso nggo lunga, akhirnya mau disedekahke. Wis saiki nek aku tak sedekahke, nggo manggon masjid kae. Dinggo nyantuni fakir kae, nggo nyantuni yatim kae. Itu nanti lain ketika jenengan keluarkan, ketika jenengan jek sehat, arep apa-apa jek iso. Arep butuh apa-apa jek kelakon. Beda yen wis tua Pak Bu. Arep nggo mangan oke ya ora kuat. Arep nggo nyatu ya wis wedi stroke. Arep lunga ya wedi kesel ora iso mlaku. Maka sedekah yang paling besar, yang besar pahalanya, lebih besar pahalanya, itu sedekah kita masih sehat. Ketika jek sehat, jek rasa masih punya keinginan untuk kaya, punya keinginan takut menjadi miskin dan sebagainya. Maka ini sedekah yang lebih besar pahalanya. Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, di program Ramadan Masjid Thahirah ini ada namanya pasar sedekah dan tablik abar. Apa pasar sedekah? Ini konsepnya sama dengan pasar bahagia. Ya. Itu belanja cuma-cuma, bayar pakai doa. Akan tetapi di sini di pasar sedekah ini diharapkan nanti menu yang ada yang disediakan, ini diharapkan nanti buah dari kesadaran kita untuk bersedekah. Karena ini di bulan Ramadan, karena ini Ramadan, aku yang pengen sedekah. Dan apa? Itu nanti saya jelaskan di belakang. Itu diantara program di bulan Ramadan. Kemudian
Amalan yang keempat yaitu iktikaf, berdiam diri di masjid, entah nanti membaca Quran, entah nanti musyawarah, entah nanti membaca buku-buku pengetahuan dan sebagainya, yang mana program ini akan kita adakan di Masjid Thahirah, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebenarnya ini bukan iktikaf tenanan Pak Bu, ini baru latihan iktikaf. Ya, karena apa? Kalau iktikaf betul, itu mulai 10 hari itu memang berdiam diri di masjid. Orang nyambut gawe Mas, seharusnya harus dipersiapkan. Ya. Dipersiapkan selama 1 tahun 11 bulan itu, disiapkan kok 10 dina pokoknya paling gue iktikaf jane ngoten. Tapi karena kita baru latihan ini, iktikaf mau bengi tok, Pak. Baru tarawih insyaallah. Ya nanti baru tarawih sampai subuh insyaallah. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itulah di antara amalan-amalan yang dapat kita kerjakan di bulan Ramadan, yang nantinya insyaallah akan menjadikan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini meningkat. Dan harapan kita, ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari Ramadan yang akan datang. Selanjutnya kami sampaikan satu persatu secara ringkas sebenarnya apa program Ramadan di Masjid Thahirah, agar nanti kita bisa mengikuti, kita bisa menyiapkan diri untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan Ramadan. Yang pertama yaitu targhib Ramadan sebenarnya. Itu akan kita laksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022. Jadi besok Bapak Ibu, besok malam Ahad insya Allah ada targhib Ramadan atau tablik akbar, membahas tentang persiapan Ramadan. Kemudian yang kedua, program Ramadan Masjid Thahirah ini penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Quran yang mana sudah berjalan. Jadi nanti yang punya anak-anak di bulan Ramadan itu masuknya sama, tahfidz tetap masuk, TPQ tetap masuk, dan ditambah harinya. Yang bisa baca untuk Taman Pendidikan Al-Quran setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, dan Ahad bertempat di Masjid Thahirah. Kemudian untuk tahfidz Quran itu setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat di tempatnya Bapak Heru. Kemudian yang ketiga, program yang ketiga adalah sholat tarawih bersama. Ini dilaksanakan setiap hari Sabtu malam Ahad. Jadi nanti setiap Sabtu malam Ahad ini kita tarawih bersama antara Masjid Thahirah dan Masjid Sholihin di sini. Kecuali nanti ini Sabtu tanggal 26 itu nanti berbeda. Kemudian yang keempat, ini acara buka bersama. Bapak Ibu yang Allah SWT, buka bersama ini bukan berarti masjid ngenake buka bersama secara kepengurusan. Akan tetapi untuk buka bersama ini kita cuma fasilitasi dari para jamaah. Mungkin kalau ada yang menginginkan buka bersama, masjid nanti yang memfasilitasi. Dan alhamdulillah ini sudah ada yang booking satu, okay. Hari Kamis pertama insya Allah sudah ada yang booking, yaitu jamaah kita sendiri untuk mengadakan buka bersama di Masjid Thahirah. Jadi sekalian insya Allah besok, jadi hari Kamis pertama berarti itu ada buka bersama di Masjid Thahirah. Kemudian yang selanjutnya mungkin jadi saya nyusul nanti. Jadi kan bisa usul. Sok minggu nyanggun aku Mas, sok sana nyanggun aku Mas, boleh nanti menghubungi panitia. Yang jelas yang pertama sudah ada yang mengawali dari jamaah kita sendiri, yaitu hari Kamis di Masjid Thahirah. Kemudian iktikaf sudah, aku bisa sudah. Kemudian nomor 8 bagimu Ustadz, ini bingkisan lebaran untuk para asatidz kita yang memberikan ilmunya di sini. Baik itu dari pengajar TPH, tahfidz ataupun taklim di Masjid Thahirah.
Kemudian yang 9 takbir bahagia, yaitu takbir keliling malam Idul Fitri, yang insya Allah kita laksanakan. Biasanya ini program untuk adik-adik kita. Kemudian nomor 10, sempurnakan puasa dengan penyaluran zakat fitri yang nanti biasanya sehari sebelum Idul Fitri sudah kita distribusikan. Kemudian yang 11, sholat Idul Fitri. Dan ini menunggu keputusan dari P2A, dari pemerintah Dusun Cangkol. Mungkin kalau dari P2A itu mengadakan di Tanah Lapang, kita bersama-sama pergi ke Tanah Lapang. Tapi kalau nanti masih sendiri-sendiri, insya Allah kita laksanakan di masjid kita. Itu beberapa program Ramadan di Masjid Thahirah. Tolong dilengkap, Mas. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, sedikit kami jelaskan tentang agenda pasar sedekah dan juga tabligh akbar. Bapak Ibu rahimahullah SWT, sebagaimana kami sampaikan tadi, untuk pasar sedekah ini sebagaimana konsep pasar bahagia, belanja cuma-cuma, bayar pakai doa. Tetapi menu yang ada, ini cuma contoh ya, bakso, mie ayam, es buah, mie toprak, itu cuma contoh. Karena kalau Ramadan biasanya wis warek pengen mau ngemil makanan ringan kok. Ya. Nah, menu utama ini kalau dahulu itu yang menyediakan masjid Bapak Ibu. Yang mengeluarkan uang untuk mengadakan ini adalah masjid. Tapi di bulan Ramadan di bulan Ramadan ini kita harapkan karena bulan utama untuk sedekah, maka di bulan Ramadan ini kita berharap nanti yang menekel menu-menu ini adalah dari jamaah sendiri, kesadaran dari para jamaah. Misalnya apa? Contoh ini ya. Ini ada menu utama bakso misalnya ya. Itu ada 1, 2, 3. Maksudnya apa? Mungkin ada sebagian dari kita ya, yang ingin yang menanggung biaya untuk bakso itu. Misalnya saya baksonya 1, misalnya siapa? Wisnu. Dewi apa karo kancane? Ya aku dhewe misale. Bakso Wisnu hijau rolu. Atau mungkin gandengan. Bakso nanti Wisnu, nanti ada orang yang tergerak lagi. Aku tak melu bakso we. Tulis misalnya Mas Agus. Aku tak melu bakso we. Akhir tulis Mas Nugroho. Yang per A itu nanti anggarannya cuma 300, Pak. Jadi kalau jenengan bowling seluruhnya itu cuma 300. Bakso aku kabeh wae mung 300 umpamane. Tapi kalau jenengan sendiri bersama 3 orang itu cuma 100. Nggih, misalnya aku tak bakso wae 100. Nanti di bawahnya juga ada lagi. Kemudian yang es buah juga sama. Per A itu anggarannya cuma 300. Nah, itu sama. Nanti diharapkan kesadaran kita untuk bersedekah di bulan Ramadan. Karena ini apa? Sedekah di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan. Jadi kita berlomba-lomba. Wis pokoknya aku ora pengen ketinggalan melu memberikan sedekah berupa makanan ini. Nah, nanti ini saya pajang di depan. Saya pajang di depan teknisnya. Kalau jenengan berniat, jenengan tinggal tulis, aku tak melu bakso we, tulis. Sopo misalnya Agus. Aku tak melu toprak we, misalnya sopo Mas Tri, misalnya. Aku tak melu es buah, misalnya Mas Budi. Silahkan. Nanti sampai penuh. Nah, kalau penuh gimana? Itu nanti ada namanya menu ekstra di sebelah utara itu. Isinya apa? Mungkin ya, yang menu utama sudah penuh semuanya, dibawakan oleh jamaah semuanya sudah penuh. Lagi aku ngetoni ora iso piye, ada menu ekstra. Misalnya ya, nomor 1 aku gandeng kene bakul cilok, aku tak ngetoni cilok ngene. Cilok beranak. Mamane tulis cilok beranak Rohmat misalnya. Atau mungkin ada lagi, wah aku tak ngetoni bakso bakar, tulis bakso bakar Agus misalnya. Nah, itu sampai penuh. Atau nanti ketika kita ingin ikut andil, silahkan pada hari H itu pokoknya toni opo sing duwe. Karena apa?
karena besarnya pahala sedekah di bulan Ramadan. Pokoknya kita saling berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Okay. Itu nanti saya pajang di depan, saya tempelkan. Okay. Besok mulai Ramadan itu silakan diisi nanti. Okay. Yang satu orang bakso mie ayam S2 itu cuma 100.000. Kalau yang menu ekstra itu terserah jenengan. Jumlah piro terserah jenengan. Nanti kalau dari beberapa ini sudah penuh, insya Allah sudah banyak. Oke. Dan itu acaranya nanti setelah takbik akbar, kemudian kita adakan pasar sedekah. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa agenda yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai usaha kita. Yang jelas, kenapa kita akidakan agar Ramadan kita nanti terarah. Agar Ramadan kita ini nanti betul-betul menjadi Ramadan terbaik. Lebih baik dari Ramadan tahun yang lalu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hada wa astaghfirullaha lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.